Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Baik ya. Alhamdulillah kalau gitu. Maaf kalau videonya tentang posting agak telat. Nah, untuk kali ini saya mau memenuhi janji saya yang kemarin yang sempat tertunda. Soalnya kemarin sempat buat video udah 2 kali tapi gagal terus waktu rending. Sekarang udah dapet aplikasi yang pas nih di Linux. Kebetulan saya menggunakan Linux. Tujuannya video ini dibuat agar kita mempunyai keseragaman dalam berposting. Jadi kita mempunyai satu template posting yang nyaman. Dalam artian nyaman itu nyaman dilihat sama pengunjung kita gitu. Langsung saja coba kita buka di page1.com. Untuk ini kita bisa langsung login di sini. Page1.com login untuk masuk dan untuk memulai posting kita. Saya menggunakan user baru Andi. Nah, saya mau jelasin sedikit dulu yang ada di bagian posting ini. Untuk caranya posting udah tahu ya. Di bagian post ini tadi dipilih all post untuk melihat semuanya. Kalau mau langsung mau nulis bisa di add ini. Nah, di sini ada title, itu artinya judul dari postingan kita. Di sini pemiliknya, kalau kita loginnya sebagai misalnya di sini kasusnya Andi, jadi nanti cuman autornya Andi aja yang dikeluarin. Terus di sini kita mempunyai artikel apa aja yang kita punyai, itu di kategorinya muncul hiburan, travel gitu. Nah, ini ada tag ini fungsinya nanti di bagian SEO itu nanti dipakai waktu di search engine-nya Google, Yahoo, terus Bing dan segala macam. Nah, misalnya kita mau fokus menulis tentang objek wisata di Bali. Nah, contohnya tagnya itu kayak begini, ada Bali itu sendiri, terus Garuda Wisnu Kencana itu salah satu objeknya. Terus Garuda Wisnu Kencana itu disingkat GWK, ada yang bilang GWK, yuk kita ke GWK yuk, kayak gitu. Terus ada Pantai Kuta, Pantai Lovina, Pantai Seminyak, Tanah Lot, Tanjung Benua. Tujuannya tag ini ditulis, jadi ketika ada orang nyari misalnya Bali atau misalnya kayak gini, Bali. Nah, nanti postingan kita itu bisa muncul di sini juga gitu. Atau apalagi Garuda Wisnu Kencana. Nah, nanti di sini muncul punya kita itu. Cuman saat ini belum muncul karena kita umurnya baru seminggu juga webnya. Terus ini ada tanggal kapan kita melakukan perubahan maupun kita post. Ini yang ditampilkan di sini tuh tanggal terakhir kita ngerubah. Nah, ini ada SEO. SEO ini semacam indikator. Dia nanti akan berwarna abu-abu seperti ini, abu-abu agak gelap, abu-abu seperti ini. Dia itu artinya SEO-nya belum dipakai atau belum dioptimalkan. Nanti ada warnanya merah. Merah itu artinya poor, dia terlalu sedikit, belum dioptimalkan. Terus ada lagi yang warnanya kuning. Warnanya kuning itu di tengah-tengah, nanggung. Kalau kayak gitu nanggung banget, kurang dikit lagi kenapa nggak dioptimalkan. Nah, kalau hijau kayak gini udah bagus, hitungannya udah bagus, tapi masih ada beberapa yang kurang lagi karena menurut saya. Nah, di sini ada SEO title. SEO title itu semacam apa ya? Semacam judul yang akan muncul waktu kita melakukan pencarian. Misalnya kayak gini, Garuda. Nah, ini SEO title-nya ini. Ketika ada orang nyari tentang Garuda Wisnu Kencana, ada SEO title-nya muncul di sini. Kita bisa ketik manual di sini yang dihubungkan dengan artikel kita. Terus di sini ada meta description.
meta description nanti di sini ada lagi hampir-hampir sama dengan ini nanti di bawahnya. Nanti aja waktu di post tak kasih lihat. Di sini ada fokus keyword. Fokus keyword itu artinya fokus kata kunci atau fokus pencarian. Nah, kalau di sini teks hampir sama dengan teks. Kalau teks itu bisa lebih banyak, tapi kalau fokus keyword itu cuma fokus di salah satu kata atau suatu kalimat. Misalnya tempat menarik di Bali. Jadi gini, fokus keyword itu suatu kata yang sering diulang-ulang, entah itu di title-nya, entah itu di artikelnya itu sendiri. Misalnya karena title kita itu Bali, saya ambil contoh tempat menarik di Bali gitu. Jadi nanti di artikel kita banyakin kata Bali, menarik, kayak begitu. Nah, ini salah satu post saya yang terakhir dibuat. Saya coba buat baru ya. Coba buat baru tapi mirip dengan ini, mirip dengan yang ini. Gitu. Ini coba aku set publish. Publish. Soalnya aku tadi lihat ada sedikit berantakan yang menurut saya nggak nyaman untuk dilihat di pengunjung itu. Nama ya, di hujan ini. Sini tadi ada sih, sekarang udah nggak ada. Tutupan kali. Oke, begini. Ini aku settingnya lagi. Ini aku set draft dulu. Oke, draft, public, private. Jadi biar nggak bisa dilihat. Di artikelnya di sini lah. Tuh, di sini nggak ada. Terusnya udah hilang tuh harusnya. Perlu di refresh aja. Kita refresh. Kita balik ke post ya. Biar cepat. Kita copy, buka suatu notepad ya, misalnya terserah pakai notepad boleh kalau di Windows. Nah, tempat menarik di Bali yang wajib kamu kunjungi. Sini aku ketik manual. Nah, untuk penulisan harap diperhatikan betul-betul ya. Kapan kita harus memakai huruf besar dan apa yang harus dipakai huruf besar. Untuk kata pertama itu pakai huruf besar. Terus ada lagi yang nama tempat, nama orang, gitu. Di ini kan bukan menunjuk tempat. Kalau yang di ini, jadi D-nya digandeng. Kalau misalnya kayak gini di Jogja, ini dipisah karena ini menunjukkan tempat. Dikit aja belajar bahasa Indonesia. Sudah, kita kayak gini. Ini misalnya aku ganti biar nanti nggak sama tempat gitu ya. Terus aku udah sini. Nah, ini bisa kita klik, bisa kita edit. Nah, udah di oke aja. Sini kita set draft biar kalau misalnya mati listrik nggak hilang. Nah, terus kita bisa mulai nulisnya di sini. Nulisnya di sini. Anggap aja kita udah nulis ya, biar cepat. Kita udah nulis. Ini udah aku ketik dari awal, misalnya ketik muncul kayak gini, udah selesai yang ngetik ya. Terus ini ada Pantai Kuta. Nah, untuk membuat angka 1 ini biar rapi, caranya kayak gini. Enter. Tulis aja manual 1 Pantai Kuta. Nah, setelah itu di blok sih.
Di paragraf ini diganti heading 2. Tuh. Selain nanti nyaman dilihat, ini memudahkan web kita untuk dikenali sama Google. Salah satunya itu. Terus kita juga nggak repot ngasih angka. Soalnya kita manualin. Kalau pakai ini bisa 6 read list itu. Cuma nanti repot kalau kita mau ngedit. Jadi ikutin aja apa yang aku share, nanti gampang kok jadinya. Terus ini gambarnya, ini shift enter biar kelihatan agak kelihatan agak terlalu jauh. Kalau langsung di enter itu terlalu jauh jaraknya, soalnya dia membentuk paragraf baru. Di sini bisa Ctrl Z undo, bisa redo, undo kayak gitu. Nah, Ctrl C, shift enter biar di bawahnya. Terus kita ngambil image-nya ini apa ya? Oh, ini. Kebetulan image-nya udah aku upload. Jadi tinggal nyari aja di sini. Image-nya yang mana ya? Ini ya. Image-nya yang itu. Terus waktu kita nyari image, usahakan itu resolusinya besar. Resolusi itu ini loh. Nah, misalnya gini ya. Oke, aku kasih contoh Pantai Kuta. Banyak nih, kita klik aja yang image itu. Nanti banyak sekali image-image yang resolusi tinggi. Nah, kan gede kan, bagus kan. Nah, kalau bisa nyari yang di atas 1000 apa? 1000 itu yang ini loh. Nah, yang ada 1500 itu, yang depannya 1000, yang belakangnya di atas 700. Coba kita pakai ini 2 aja. Nah, ketika udah kayak begini, kita ngekliknya 2 kali nih. Waktu ngeklik ini tombol CTRL atau Control di keyboard dipegang ya. Untuk yang pakai Windows atau Linux sama pakai, kalau ada yang pakai Mac itu yang tanda kayak pagar kayak jendelanya Windows itu. Nah, ini diklik, ini juga diklik. Ini diklik tujuannya untuk ngambil URL. Ya, ini nanti di copy aja, klik kanan copy. Udah kan, klik kanan copy. Terus kalau ini kita save image as. Oke. Misalnya Bali ini. Oke, aku biasanya buat folder baru di sini. Untuk setiap kali post aku buatin folder baru. Take to save kan. Oke. Anggap aja aku belum ngepost ya. Belum upload gambar. Aku mau ngupload yang barusan aku simpan tadi. Bali Pantai Kuta. Oke, kalau udah kayak begini dia proses upload tuh. Upload, udah, ini udah selesai image-nya. Jadi yang ini. Nah, jadi yang ini. Resolusinya ini udah cukup ya, di atas 1000. Terus kita milihnya yang size-nya large, besar. Tuh. Kalau postingan pertama usahakan yang seperti itu. Nanti soalnya di web nanti bisa ada slide-nya. Nah, terus kita insert into post aja. Nah, insert into post biar masuk gambarnya. Begitu. Kalau udah, nah ini kan kursornya, ketip-ketipnya itu di belakang image. Kalau mau enter lagi biar enggak terlalu kejauhan, pakai shift tadi, save enter. Nah, tapi ininya dirubah jadi paragraf. Nah, balik jando sampai ada di belakangnya image. Nah, ini kita enter aja, bentuk paragraf baru dia. Untuk paragraf baru kita kasih nama image. Image-nya apa?
Hari lari yuk misalnya kayak gitu. Nah tadi ingat kan kenapa aku minta untuk ngeklik dua menu yang berbeda ini. Satu yang di sini untuk ngambil URL-nya dari mana image ini berasal atau image source. Terus yang satu lagi ini iya benar, image source. Yang satu lagi untuk download image-nya itu sendiri. Nah karena image-nya udah di download, kita close saja. Ini tadi di copy kan, Ctrl A gitu, copy. Jadi di sini misalnya ini tadi webnya apa ya, 2 Jure misalnya. Di sini lari-lari yuk via 2 Jure gitu. Nah ini kita blok aja, kita sisipin link. Cara nyisipinnya di sini, klik aja. Nah itu ada HTTP, langsung bisa kalian Ctrl V atau paste. Nah ini open link ini tab atau Windows ini, diklik aja, terus di add link. Udah selesai, udah kan? Ya, itu mudah sekali. Nah, terus ini sebenarnya terlalu jauh. Untuk ngeditnya itu kalian bisa ngeklik di teks ini, klik aja, klik di teks, keluar kan. Nah ini H2 nya harusnya itu cuman sampai di sini. H2 itu ini loh. Nah ini ada tulisan ini di cut aja, klik kanan, cut, pindah di belakangnya Pantai Kuta, itu dipaste di sini. Udah selesai. Coba kita lihat di visualnya kayak gimana. Nah udah rapi ya, udah rapi. Udah rapi. Nah, dan anggap aja kita ngetiknya udah selesai nih. Udah jadi kayak begini. Nah, mulai dari mana ya tadi ya? Mati saya. Enggak mati, hidup. Oh iya, kita belum ngasih deskripsi tentang image itu. Itu tadi kita udah ngasih sekilas image-nya sama ini ya, sama sedikit kata-kata yang dari mana image itu berasal. Nah kita mau ngasih ini deskripsi image-nya kayak gini. Kita copy aja, karena ini di postingan saya sendiri, jadi bebas mau saya copy atau mau saya cut. Nah, tuh kan. Tapi yang udah di post nanti jangan dihilangin ya, kecuali saya ngilangin. Maksudnya kecuali saya ngilangin, post itu tidak layak untuk dipublish, misalnya membuat kerusuhan atau apa gitu ya. Nanti saya sampaikan kenapa postingannya saya tolak atau kayak gimana gitu. Nah misalnya kayak ini udah selesai. Terus untuk lanjut ke selanjutnya tinggal kayak tadi aja. Misalnya ini yang nomor 2, tanah lot gitu ya. Klik ini dulu, heading 2 titik tanah lot. Terus sudah selesai, di enter, image-nya dimasukin. Gambarnya gimana? Oh ada ini ya. Oke. Tanah lot. Ini gambar ini tanah lot. Kalian bisa nyari kayak yang udah saya ajarin tadi. Alignment-nya no. Ini media file benar. Ini size-nya yang large. Kalau nggak ada versi large atau besar, pilih yang full size. Tapi kalau full size-nya ada, milih yang large aja. Tuh. Ini di insert post udah muncul. Kita kasih deskripsi sedikit. Belum deskripsi, ada ini sedikit ya. Itu apa tadi namanya? Image source-nya dapat dari mana? Kalian tinggal copy aja. Ini sekalian saya copykan image source sama description image. Nah, udah muncul semua. Itu. Terus anggap aja ini udah selesai. Kita anggap udah selesai ya. Jadi aku ngopi
dari nomor 3. Ini nomor 3 ada di sini. Copy semuanya sampai habis, sampai di bawah. Aku copy pindahin di sini. Ini ada salah ketik tanah gitu ya. Aku pastekan di sini. Salah. Bisa diundo. Balik masuk ke teks. Misalnya kan kita nggak punya di teks. Ini dihapus, kita pastekan di sini. Kita balik ke visual. Nah, di sini udah mulai rapi kan. Ada Candelovina, ada apa itu, Fantasminya, Clovina. Oke, untuk masalah post itu udah selesai ya, gampang. Nah, untuk penulisan teks tadi ada di sini untuk yang ini loh. Nah, yang ini Bali Garuda Wisnu Kencana. Yang ini itu ada di sini nulisnya spare text with koma. Jadi dipisahin dengan koma. Misalnya Bali Tanjung Benoa Pantai Seminyak. Nah, gitu. Nanti jadi di sininya jadi 3. Itu ada 3 gitu. Jadi kayak begitu semuanya. Terus biar nanti di depan jadinya bentar. Ada image-nya di sini yang besar ini, atau waktu di sini kelihatan kayak begini. Nah, ada image ini waktu di samping kata-katanya atau kayak begini yang itu tadi. Nah, ini mumpung muncul nih, kenapa kita milih resolusi yang tinggi? Jadi nanti biar bagus image-nya tuh, biar bagus, biar kayak yang ini tadi, full di layar. Wah, keren kan tuh. Kalau ini dia kepotong. Nah, ini karena image-nya kecil ini. Nah, ini juga kecil. Kemarin mau tak coba tapi ternyata artikelnya belum siap ya, karena juga belum saya bilang juga kan. Jadi nggak salah. Terus kita masuk ke bagian ini, tag udah. Nah, kita masuk ke bagian SEO. Nah, SEO nya ini tempat menarik di Bali kayak yang tadi. Misalnya di sini ini yang udah ada nih. Tadi apa ya, lupa sendiri. Fokus keywordnya. Nah, fokus keywordnya itu di kira-kira kita sendiri aja, kata apa yang sering muncul di postingan kita. Misalnya kayak gitu, misalnya tempat di Bali. Kalau keyword ini kecil semua nggak apa-apa, karena nggak akan muncul, tapi nanti mesin yang baca. Tempat menarik, tempat menarik di Bali. Oke, tempat menarik di Bali. Nah, dia jadi hijau semua. Artinya fokus keyword kita itu ada di artikel heading. Artikel heading itu ini judul kita ini. Nih di paling atas nih. Nah, ini namanya artikel heading. Ini heading 1, ini heading 2 atau sub headingnya. Tuh. Terus ada page title yang tadi, page URL. Di URL-nya juga ada nih. Ini URL-nya tempat menarik di Bali. Oh, udah ada. Di kontennya juga ada 1. Ini SEO title-nya tempat menarik di Bali, bisa kita edit. Tapi biasanya saya jarang untuk editnya. Nah, ini untuk masalah, untuk bagian meta description. Meta description tuh yang bagian ini. Coba perhatikan aja. Nanti ketika saya ngetik
apa aja di kotak ini di atas berubah, misalnya ABC ya kan, berubah kan, DEF berubah kan. Nah kayak gitu. Sebenarnya udah membuat meta description-nya, jadi tinggal copy paste aja. Nah oke, biar fair, biar nggak copy paste, saya ajarin nih caranya. Jadi meta description ini nanti kan ditulisnya di bagian DEF ini yang ada tulisannya ABC itu kan. Ini nanti munculnya waktu di pencarian kayak begini nih. Bentar. Pencarian ketika muncul di Google. Aduh mana? Nah waktu kita nyari apa Pantai Kuta gitu. Nah nanti akan muncul di sini nih. Ini yang namanya meta description. Tuh. Jadi kayak gini kurang lebihnya. Tujuannya ini untuk menegaskan title kita biar orang itu makin tertarik untuk mengklik web kita gitu. Berikut ini merupakan tempat-tempat menarik di Bali yang wajib kamu kunjungi dan sekali-kali untuk dilewatkan ketika masa berwisata di Bali. Itu. Nah, ini di meta description ini mengandung kata tempat menarik di Bali. Itu ditebelin tuh, tempat menarik di Bali, ya kan? Begitu. Nah, meta description ini sendiri di limit cuman 156 karakter kayak Twitter. Itu. Ini masih tersisa 15 karakter. Nah, kita belum nge-set feature image-nya. Kita klik. Saya pakai image ini karena besar 1600, jadi usahakan nyari image yang sebesar ini, resolusinya 1600 kali 1200. Ini image-nya proporsional ya, bagus. Terus size-nya juga kecil karena udah dikompres. Yang kompres sih bukan saya tinggal nemu aja. Kita klik si feature image, udah muncul di sini, kita save. Nah, kita bisa save draft dulu. Nanti kuning kan ini, nanti bisa jadi join, yakin. Nah, karena SEO-nya udah bagus, kita bisa ngecek lagi untuk hasil yang lebih bagus lagi. Kita klik cek ini. Nah, kita akan diarahkan di page analysis. You have not used your keyword capacity in subheading as in your body. Kita belum menggunakan keyword kita di subheading. Oke, kita tambahin ya, misalnya ya. Nah, Pantai Kuta di Bali. Itu Pantai Kuta itu udah terkenal di Bali. Pantai Seminyak di Bali. Pantai Kuta Bali gitu. Pantai Kuta Bali, Tanah Lot Bali. Kasih koma di atasnya. Bulat depannya. Biar banyak, nanti kita analisa bareng-bareng. Nah, biar seragam. Maksudnya seragam dengan atasnya. Ya kayak gitu, kita save draft dulu. Tujuannya save draft ini dia nanti nggak muncul di sini, nggak langsung muncul di situ, jadi nggak dibaca sama orang. Soalnya kan masih kita edit kan. Nanti kalau berantakan kan gimana reputasi kita sendiri juga, siapa sih penulisnya gitu kan, jadi nggak enak. Nah udah, masih ada nih, you have not used your keyword. Jadi keywordnya itu harus ini, harus ada semua. Keyword kita apa ya, Bali aja kali ya, keyword kita Bali aja mungkin.
kita coba-coba aja nanti sampai warnanya ini hijau itu aman lah tuh, kayak orang pacaran kalau dapat lampu hijau pasti dapat restu gitu. Nah ini udah idenya tadi udah hilang kan sama idenya. Coba ini apa, baca dulu. The copy score in the page test is considered very difficult to make shorter sentence using. Oh ini dia pakainya bahasa Inggris untuk menganalisa kata-kata kita. Coba lihat ini apa, the back title contain keyword that is does not appear in the beginning. To not the beginning. Keywordnya terus di ujung. Oke. Misalnya Bali punya tempat menarik yang wajib dikunjungi loh. Tunggu selesai, muter-muternya selesai biar dia nggak pusing. Dicek. Nah udah nggak ada kan, semuanya hijau. Kalau semuanya hijau kayak gini dia bagus. Nah untuk yang ini skor ini dihiraukan aja karena ini cuman bisa berjalan baik kalau konten kita bahasa Inggris. Dia itu untuk menganalisa kata kita gitu. Nah semuanya udah ada, meta deskripsinya udah ada 2, kontennya ada 14. Jadi kata Bali itu diulang-ulang sebanyak 14 kali, itu bagus. Semakin kita sering mengulang kata keyword kita, semakin bagus di SEO-nya. Jadi ketika ada orang nyari Bali gitu, lebih mudah ditemukan sama kita. Oke gitu. Udah selesai. Apa lagi? Review. Oke kita review. Klik dulu reviewnya, kita mantepin kalau ini sudah layak untuk dibaca orang, udah nyaman untuk dibaca orang. Nah udah clear, udah bersih, nggak ada coret-coretan lagi, udah layak. Nah yang menarik itu kalau resolusinya besar, maksudnya resolusi image-nya besar, dia nanti urut atau sejajar. Ininya jajar, image-nya kelihatan sejajar, rapi jadinya. Jadi dilihat mata itu juga catchy. Nah kalau ini kurang bagus nih. Cuman image-nya kayaknya sayang untuk dilewatkan gitu. Bisa dihapus juga sih, tapi biarin aja, cuma satu aja yang baru. Tapi kan yang lain ini bagus nih. Nah yang lain proporsional, lebar-lebar semua. Jadi kalau image-nya penuh satu halaman gini, orang itu mau baca juga enak, nggak kebanyakan tulisan. Oke, berarti kita udah siap untuk publish. Oke, saya publish. Ping. Ini aku close aja. Close juga. Nah ini harusnya ada 2 punya saya. Nah ada 2 kan, yang satu yang kuning ini saya buat private sendiri gitu, cuman saya sendiri aja yang bisa buka. Oke gitu teman-teman, kali ini saya share-nya udah cukup mungkin ya untuk masalah gimana caranya posting. Besok kalau ada info yang perlu saya sampaikan, mungkin saya akan buatkan video atau tulisan aja biar komunikasinya enak, jadinya juga mudah, nyampaikan materinya juga mudah. Oke, makasih teman-teman untuk waktunya yang udah memperhatikan dan segala macamnya. Oke, ditunggu postingannya selanjutnya. Terima kasih, semoga kita bisa segera ini ya, bisa segera gajian. Oh iya, ini sedikit ngintip nih ya, biar makin semangat nih. Ini pendapatan hari ini bukan punya kita, punya orang lain.
orang lain buat semangat kita biar segera kajian. Ini dari Google AdSense. Kalau yang belum tahu Google AdSense itu apa, nanti cari tahu sendiri. Nah, ini sebenarnya bagian saya. Google AdSense itu bagian saya, bagian pekerjaan saya. Cuman kan artikelnya belum siap, jadi saya juga belum bisa bekerja secara penuh. Makanya saya coba share ke teman-teman dulu gimana caranya posting baik dan benar kayak gitu. Oke, makasih untuk waktunya udah memperhatikan. Ditunggu postingan selanjutnya. Makasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.